Akan ada tambahan striker baru selain Ragnar Oratmangun. JIZ sudah resmi bergabung skuad timnas Indonesia untuk debutnya menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia. Proses Tom Haye dikebut DPR sebelum menghadapi Vietnam. Khawatir dan bingung, ternyata Vietnam mengikuti perkembangan timnas Indonesia jelang duel gengsi di kualifikasi Piala Dunia. Berikut berita selengkapnya yang akan kami rangkum. Penyerang muda potensial berpostur tinggi badan 193 cm, kembali ditemukan di Belanda. Apakah pelatih timnas Indonesia Sintayong langsung bergerak untuk meminta PSSI menaturalisasi penyerang berdarah Indonesia yang satu ini? Pemain ini bernama Tim Watering, penyerang berpostur tinggi besar yang dikenal tajam ini memperkuat klub Liga 3 di Belanda, The Travers. Watering tercatat tampil cukup gemilang dalam 20 pertandingan Liga 3 Belanda bersama The Travers musim ini. Dari 20 laga tersebut, Watering mampu mencetak 9 gol dan 1 assist. Berkat bantuan beberapa gol Watering, The Travers duduk di posisi 2 klasemen Liga 3 Belanda. Watering dan kedua orang tuanya lahir di Belanda, namun dia memiliki darah Indonesia dari garis neneknya. Orang tua ibunya lahir di Semarang, Jawa Tengah. Setelah menelusuri profilnya, Watering pun memberikan respon. Melalui akun Instagram pribadinya, dia sadar bahwa dia memiliki darah Indonesia. Menanggapi hal itu, dia memberikan respon emoji kedua tangan dengan maksud berterima kasih. Dengan begitu Watering terindikasi memberikan respon positif. Apakah ini pertanda tim Watering sejatinya tertarik memperkuat timnas Indonesia? Satu hal yang pasti, melihat statistik yang ada sekarang, di musim depan, artinya Watering sudah memberikan kontribusi besar bagi klubnya, yang awalnya Liga 3 akan menuju Liga 2 Belanda. Mengingat posisi klubnya saat ini berada di posisi kedua, hanya masalah waktu bagi Watering untuk diboyong klub yang levelnya lebih tinggi. Bahkan tidak mustahil jika dia diminati klub utama Liga Belanda. Walaupun Watering mentas di Liga 3 Belanda, namun di atas lapangan, Watering diprediksi memiliki kualitas yang sedikit lebih baik di atas penyerang klub Liga 2 Belanda, yakni Delano Ladan. Sekedar diketahui, Delano Ladan sangat ngebet dan meminta agar dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, untuk dapat membela timnas Garuda yang kini pamornya mulai dikenal dunia. Namun, karena dinilai kurang memiliki kemampuan yang istimewa, Delano Ladan hingga kini belum direspon PSSI. Musim ini bersama klubnya di Liga 2, yakni Top Os, Delano Ladan baru mengemas 1 gol dari 19 pertandingan di Liga 2 Belanda. Dalam menaturalisasi pemain, PSSI tidak asal-asalan, terlebih dahulu melihat kualitasnya disertai kebutuhan tim. Selain mencari dengan kualitas terbaik, juga harus memiliki jiwa nasionalisme tinggi pada negara yang akan dibelanya, yakni Indonesia. Dengan begitu, timnas Indonesia benar-benar mendapatkan pemain keturunan yang berkualitas dengan sepenuh hati membela Indonesia. Dan kabarnya Ketua Umum PSSI sudah melakukan video conference dengan beberapa penyerang grade A keturunan Indonesia. Ketua Umum PSSI menargetkan 2 pemain keturunan, yakni Tom Haye dan Ragnar Oratmangun, bisa sesegera mungkin tampil dalam kualifikasi Piala Dunia saat menghadapi Vietnam pada tanggal 21 dan tanggal 26 Maret. Hadirnya kedua pemain kasta tertinggi Liga Belanda tersebut, yang berposisi sebagai gelandang dan striker, diharap bisa membawa timnas Indonesia melaju putaran ketiga di kualifikasi Piala Dunia. Erick Thohir berjanji proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar selesai pertengahan bulan Maret ini, dan kemungkinan besarnya, Tom Haye dan Ragnar sudah bergabung bersama skuad Garuda saat menghadapi Vietnam nanti. Berikut ungkapan Ketua PSSI Erick Thohir, yang pasti kami bersama dengan Pak Sekjen dan Pak Arya akan mengurus proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar bisa tuntas pada pertengahan bulan Maret, sehingga mereka bisa tampil saat melawan Vietnam. Itu dulu pemain yang dinaturalisasi. Itulah kata Ketua PSSI dalam konferensi pers di Jakarta kemarin. Tapi diupayakan oleh ISES, dia akan mendarat pada tanggal 18. Nah, sebelum itu dia akan melakoni pertandingan terakhir melawan Palermo. Setelah dia bermain, dia balik, ya mengepak koper dia untuk berangkat ke Indonesia. Karena Jai bilang dia sudah tidak tahan, dia pingin sekali, sudah merindukan untuk bisa memakai kostum tim nasional dan mengawali debut dia bersama dengan tim Merah Putih. Ya, apalagi sekarang debut itu
akan menjadi sesuatu yang emosional bagi Jay, karena bermain di GBK, ya, melihat-lihat stadion yang dianggap sangat megah ini, dan dia berharap bahwa dia akan bermain di sini, dan itu terjadi di debut dia, ya, nanti melawan Vietnam. Ketika dia ada di sana, dia ditemani oleh Tom Hai yang juga ikut bersama-sama. Tom Hai datang untuk mengurusi dokumen surat-surat dia, dan dia berpose bersama dengan Tom Hai di sana. Tom Hai juga ingin cepat bermain bersama dengan tim Indonesia. Tinggal sekarang bagaimana PSSI menggenjot habis memproses Tom Hai ini agar dia bisa bermain bersama Jay Ises. Karena Tom Hai juga bersama dengan Ragnar Oratmangun, tentunya dua ini yang akan difokuskan oleh PSSI agar bisa bermain dengan tim nasional kita melawan Vietnam. Media Vietnam The Tao mengabarkan, masyarakat Vietnam kurang yakin jika Vietnam mampu mengalahkan Indonesia. Dalam hal ini, Vietnam lebih terbuka dalam berpendapat. Menurut sumber berita Vietnam, The Tao, walaupun ranking FIFA terpaut jauh, namun di pertemuan nanti, ternyata Indonesia lebih diunggulkan daripada Vietnam. Media asal Vietnam The Tao mengakuinya, sulit bagi timnas Vietnam untuk dapat menaklukkan Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia nanti. Media Vietnam tersebut menilai, ada beberapa faktor yang membuat warga Vietnam lebih mengunggulkan Indonesia daripada timnas kebanggaannya sendiri. Kenaikan level permainan timnas Indonesia, ternyata dimuat dalam medianya, dan hal itu diakui negara lawan. Salah satunya adalah masyarakat Vietnam. Kita ketahui bersama, Indonesia dan Vietnam tergabung di grup yang sama di kualifikasi Piala Dunia. Keduanya akan berjumpa dua kali, laga kandang dan tandang. Pertemuan pertama akan berlangsung di Gelora Bung Karno pada tanggal 21 Maret. Selang 5 hari kemudian, pertandingan kedua akan digelar di Vietnam pada tanggal 26 Maret. Indonesia menjadi pihak pertama yang akan jadi tuan rumah. Lalu giliran Vietnam yang akan menyambut timnas Indonesia di Maidin National Stadium. Jelang pertemuan tersebut, The Tao menilai, timnas Garuda lebih diunggulkan untuk memetik kemenangan atas tim berjuluk The Golden Warrior Star. Sebab ada beberapa faktor yang membuat media Vietnam meriset dan menilai, tidak sedikit warga Vietnam yang merasa kurang yakin jika Vietnam mampu mengalahkan Indonesia. Faktor pertama, media Vietnam mengungkapkan, sepanjang turnamen Piala Asia, permainan Indonesia sangat menjanjikan. Ditambah Indonesia mampu menembus babak 16 besar untuk yang pertama kalinya. Hal itu semakin meningkatkan mental serta kepercayaan diri tinggi bagi para pemain. Walau pada akhirnya Indonesia tersingkir oleh Australia dengan skor 4-0, terlepas dari hasil skor tersebut, Indonesia disebut hanya kurang beruntung di pertandingan itu. Namun untuk kualitas permainan, bahkan hampir semua media asing tidak ada yang menyangka, Indonesia justru mendominasi permainan atas Australia, yang notabene tim langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia yang didominasi pemain muda yang belum berpengalaman. Namun permainan Indonesia menunjukkan level yang lebih baik dari Australia. Namun sayang, permainan berkelas timnas Indonesia tidak dibarengi dengan efektivitas akhir. Banyak peluang Indonesia yang terbuang sia-sia. Beberapa peluang Indonesia belum mampu dikonversi menjadi gol. Lain halnya dengan efektivitas Australia. Dari 4 peluang Australia, semua berbuah gol. Hal itu merujuk pada kematangan dan pengalaman sebuah tim di tingkat internasional. Well, not sure what time to make. They're actually quite fast, aren't they? Yeah, it's a really quick tempo to this game. I was just very quickly going to say that Australia, I think, came out of a very. Senada dengan ungkapan pelatih Australia, Graham Arnold, sejujurnya, saya sempat merasa khawatir. Kemenangan kami atas Indonesia tak terlepas karena kematangan serta pengalaman dan efektivitas permainan yang mampu menjawab semuanya. Garis besar yang diberitakan media Vietnam adalah, pencapaian Indonesia tetap terbilang luar biasa di ajang sebesar Piala Asia. Yang menjadi tren positif Indonesia adalah, kepercayaan diri mereka sudah berada di level tertinggi. Seluruh pemain Indonesia semua tampil percaya diri. Semua pemain bahkan tidak ada yang gugup, walau mereka dalam keadaan ditekan tim raksasa di mulut gawang. Hal itu, belum tentu dimiliki tim besar lainnya. Namun para pemain muda Indonesia sudah berada di titik itu.
Faktor lain menurut The Tao, timnas Indonesia berpotensi semakin kuat jelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia pada tanggal 21 Maret mendatang. Diketahui, saat ini PSSI sedang menyelesaikan proses naturalisasi sejumlah pemain keturunan yang berkualitas Eropa. Hadirnya tambahan pemain naturalisasi tentu menjadi kabar buruk bagi Vietnam. Sebelum ketambahan pemain berkelas seperti Tom Haye dan lainnya, Vietnam sudah dibekuk oleh timnas Indonesia. Ditambah lagi, media asal Vietnam tersebut mengungkapkan, timnas Vietnam akan semakin kesulitan untuk menghadapi permainan Indonesia di kualifikasi nanti. Berikut ungkapan media Vietnam The Tao, ini akan menjadi dua pertandingan yang sangat sulit untuk Vietnam. Selain karena Indonesia tengah berada di titik kepercayaan diri yang sangat tinggi usai tampil mengesankan di Piala Asia. Ditambah lagi, amunisi baru Indonesia yang ternyata memiliki kualitas yang diperhitungkan di Belanda. Itulah pernyataan The Tao yang merupakan salah satu media sport ternama asal Vietnam. Publik Vietnam sendiri tidak yakin mampu meraih kemenangan atas Indonesia. Jadi bagaimana menurut pendapat pribadi kalian? Apakah kualitas timnas Indonesia sudah berada di titik terbaik untuk saat ini? Atau ini langkah awal yang positif, untuk terus membangun timnas yang terus berkembang untuk siap menghadapi persaingan di kancah internasional? Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan semua berita serta jadwal pertandingan terbaru timnas Indonesia.